Indonesia merdeka! Pernahkah Anda bertanya bagaimana Belanda menggambarkan penjajahannya terhadap bangsa kita Indonesia? Jawabannya ada pada film The Oost atau The East tahun 2021 yang akan menceritakan kekejaman Belanda pada peristiwa Westerling atau pembantaian Belanda pada penduduk Sulawesi Selatan, terutama di Celebes, yang terjadi di akhir 1946 hingga awal 1947. Lantas bagaimana kisahnya? Tanpa berlama-lama lagi langsung saja indir. Kisah akan berfokus pada seorang tentara muda Belanda yang bernama Johan de Vries atau kita sebut saja Johan. Untuk pertama kalinya si Johan ini ditugaskan ke Indonesia dengan beberapa tentara lain. Pas awal datang, dia berkenalan dengan seorang tentara kita sebut saja Matthias yang akan menjadi bestinya saat di Indonesia ini. Mereka kemudian mengisi berkas untuk mendapatkan tugas pertamanya dan kebetulan Johan dan Matthias sama-sama ditugaskan di wilayah Semarang. Sebelum berangkat, seorang kita sebut saja si Mayor berpidato atau brainstorming tentang kehadiran mereka di Indonesia ini, yang mana untuk kedamaian Hindia Belanda. Selain itu, si Mayor membicarakan hal-hal buruk tentang kelompok Soekarno yang mereka anggap sebagai teroris. Di sana dia sangat mencaci maki dan merendahkan gerakan kemerdekaan ini, tentunya untuk membangkitkan semangat para tentara muda yang baru datang seperti Johan dan yang lainnya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Johan akhirnya berangkat menuju Semarang, tapi dalam perjalanan tampak warga lokal tak menyambut baik kehadiran mereka. Terlihat saat anak-anak kecil yang melempari mereka dengan batu. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah camp untuk menempati baraknya masing-masing. Sempat terjadi percekcokan antara kelompok Johan dan salah satu kopral bernama kita sebut saja Jumhadi. Tapi tak lama tiba seorang mengunjungi barak tersebut, kita sebut saja si komandan, yang datang untuk menyambut mereka sekaligus menjelaskan aturan-aturan yang harus mereka patuhi selama berada di camp ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat sedang jalan-jalan untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya ini, saat itu Johan menemui seorang tentara yang berada di pos penjagaan untuk udud bersama. Si penjaga kemudian curhat bahwa dirinya sudah bertugas selama 3 bulan lamanya dan belum melihat satupun pemberontak yang menyerang mereka. Padahal biasanya pemberontak atau para pejuang Indonesia ini menyerang ketika malam hari. Keesokan harinya Johan dan beberapa teman lainnya mendapat tugas untuk berpatroli ke pemukiman penduduk untuk meyakinkan kepada warga setempat bahwa kehadiran mereka bermaksud untuk melindungi warga, bukan untuk menjajah seperti Jepang pada saat itu. Di sana mereka sekaligus menanyakan tentang informasi para pejuang Indonesia barangkali tengah berkeliaran di sekitar sini. Namun tampaknya si bapak tak mengetahuinya sama sekali. Alih-alih takut, si bapak malah mempersilahkan Johan dan kawan-kawan untuk beristirahat sejenak. Saat melanjutkan perjalanan, mereka bertemu dengan tentara Belanda yang bertugas menjaga perkebunan yang telah berada di sana selama kurang lebih 3 bulan lamanya dan kerap kali mendapat serangan dari para pejuang Indonesia. Para tentara yang menjaga perkebunan itu menempati sebuah gudang peninggalan Jepang sebagai pos penjagaan mereka. Splinternieuwe wapens. Tak lama kemudian, terdengar suara tembakan dari luar dan ternyata beberapa tentara biasa menembaki monyet untuk dijadikan seblak sebagai santapan mereka di malam hari. Singkat cerita, pada pagi harinya Johan terbangun setelah mendengar keributan di luar yang ternyata ada seorang anak kecil yang meminta bantuan karena desanya diserang oleh kelompok pejuang. Untuk itu Johan dan kawan-kawan bergegas menuju desa si anak tadi. Sesampainya di sana mereka sangat terkejut ketika mendapati si bapak yang kemarin menyambut Johan dan kawan-kawan kini telah maut dengan kepala yang tertancap di sebuah kayu yang tentunya akan sangat mendolar kuningkan. Wie dit gedaan heeft? Singkat cerita, Johan dan kawan-kawan kini sedang bersantai dan menikmati surabi hangat di sebuah pasar. Namun tiba-tiba terlihat dari kejauhan tampak seorang pria yang dihajar habis-habisan oleh beberapa sisa-sisa tentara Jepang. Sontak Johan kemudian menghampiri tentara Jepang tersebut untuk melerainya. Oke, tenang. Tepat saat itu pula datang seorang tentara Belanda bernama Raymond Westerling atau kita sebut saja Kapten Westerling yang langsung memukuli tentara
tentara Jepang itu sambil menodongkan pistol ke pemimpin tentara Jepang tersebut. Your call. Saat perjalanan pulang, Johan bertanya kepada temannya terkait informasi tentang Kapten Westerling ini yang menurutnya sangat pemberani sekali. Temannya bilang bahwa Kapten Westerling adalah tentara yang dijuluki si Turk. Kapten Westerling ini juga seorang tentara berdarah Yunani dan Belanda, namun dibesarkan di Istanbul, Turki. Kapten Westerling ini dikenal tidak mematuhi siapapun dan tidak pernah takut kepada siapapun. Saking terkesima akan keberanian Kapten Westerling, sampai-sampai membuat si Johan membuntutinya hingga ke tempat tinggalnya. Pada malam harinya, Johan dan teman-temannya jalan-jalan ke pasar malam sambil icip-icip ke tempat wanita pengencrit. Di sana Johan bertemu dengan seorang wanita penghibur bernama Gita yang sekaligus membuatnya jatuh cinta. Keesokan harinya, Johan dan timnya kembali mendapat tugas untuk berpatroli. Di sana juga dia bertemu dengan abah-abah yang seperti biasa mereka menanyakan keberadaan para pejuang, tapi tentu masih saja tak mendapat informasi apapun. Jumhadi, sang pemimpin patroli tersebut, kemudian memutuskan untuk kembali ke camp melalui sungai. Sesampainya di sana, tampak sungainya tak begitu deras dan tak berbahaya. Sambil mengobrol, mereka lanjut menyeberangi sungai tersebut, tapi tiba-tiba seorang tentara bernama Werner tertembak entah oleh siapa. Otomatis para tentara bersiap untuk berperang dan menembaki semak-semak. Di samping itu, Werner segera dievakuasi ke sebuah gubuk untuk ditangani tim medis. Namun sayang nyawanya tak bisa terselamatkan. Sesampainya di camp, mereka kemudian melakukan upacara pemakaman Werner. Di sana juga tampak terlihat Kapten Westerling menghadiri pemakaman tersebut. Pada malam harinya, untuk menghilangkan kesedihan atas kematian Werner sahabatnya, Johan dan kawannya mabuk-mabukan di sebuah barak militer. Karena terlalu mabok tarik, si Matthias kemudian menghina foto Ratu Wilhelmina dan juga orang pribumi yang menjadi tentara Belanda di sana. Salah satu orang pribumi, kita sebut saja Samuel, tentu tidak terima dan akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka. Keributan tersebut kemudian terhenti oleh suara peluit dari penjaga. Agar tidak ditangkap, Johan dan yang lainnya pun kabur secara terpisah. Dan lagi-lagi, untuk melepaskan kerumitan pikirannya, Johan kabur ke tempat pelacuran dan menemui Gita untuk sedikit pergangan. Keesokan harinya, Johan dan Jumhadi dipanggil untuk menghadap komandan. Mereka dimintai pertanggungjawaban atas kematian Werner dan juga senjatanya yang tertinggal. Setelah itu, Jumhadi yang kesal terhadap Johan. Terlebih lagi, Jumhadi memang memiliki dendam tersendiri pada Johan, yang diketahui bahwa si Johan ini merupakan salah satu anak petinggi Nazi asal Belanda yang berkhianat. Zeker meneer. De Vries hier had last van de hitte. Singkat cerita, pelaku yang menembak Werner pun tertangkap. Terlihat para tentara sangat kesal pada pembunuh Werner itu. Namun diingatkan oleh si komandan agar tidak menyentuhnya, apalagi sampai membunuhnya, untuk kemudian diinterogasi terlebih dahulu. Tak lama, terlihat Kapten Westerling telah datang menggunakan mobilnya. Pada malam hari setelah Johan main gapleh bersama teman-temannya, ia kemudian dihampiri Kapten Westerling untuk membantunya menginterogasi pelaku pembunuh Werner. Di sana juga Johan disuruh untuk memegang setruman listrik, sementara Kapten Westerling menanyakan beberapa pertanyaan untuk menggali informasi tentang keberadaan para pejuang Indonesia. Tapi di sana, pejuang itu tetap bungkam dan tak sampai memberitahu informasi apapun walaupun dirinya menderita karena disiksa. Indonesia merdeka! Keesokan harinya, saat Johan sedang berjaga di pos penjagaan, tiba-tiba ada seorang pria, kita sebut saja Wahyu, datang membawa informasi penting tentang gerombolan pemberontak dari Semarang. Pemberontak yang dimaksud tentu adalah para pejuang kemerdekaan Indonesia. Mereka berada di mana? Wahyu kemudian dibawa menghadap sang komandan untuk memberitahu lokasi gerombolan para pejuang yang dimaksud. Wahyu sendiri meminta imbalan agar putrinya bisa selamat yang kini disandra oleh para pejuang. Wahyu kemudian menunjukkan
menunjukkan lokasinya pada peta, dan alih-alih untuk membantunya, sang komandan mengatakan kalau dia tidak bisa mengirim pasukannya ke lokasi tersebut karena ia nilai lokasi tersebut sangat jauh dari tempatnya dan sangat berbahaya, dan memutuskan untuk tidak mempedulikannya. Er ook afgooien. Johan yang masih penasaran akan kebenaran informasi tersebut lalu menemui Kapten Westerling untuk meminta bantuan. Kapten Westerling lalu meminta Wahyu untuk menggambar jalan menuju kampungnya. Makasih, Pak. Sama-sama. Setelah Wahyu pulang, Johan diminta untuk menemui Kapten Westerling nanti malam tanpa diketahui oleh siapapun karena misi ini sangat rahasia. Diam-diam Johan pergi menemui Kapten Westerling. Di sana dia juga bertemu dengan Samuel yang sempat ribut dengannya saat mabuk-mabukan. Mereka kemudian segera menyiapkan perlengkapan untuk pergi menuju desa yang menjadi tempat persembunyian para pejuang. Sesampainya di sana dengan mengendap-endap, Kapten Westerling menghabisi para pejuang yang sedang berjaga. Mereka lalu masuk ke dalam rumah dan menghabisi para musuhnya yang ada di sana. Keesokan harinya Kapten Westerling memberi hadiah sepucuk pistol kepada Johan karena telah membantunya semalam. Selain itu juga Kapten Westerling berpesan pada Johan bahwa ada dua tipe orang di dunia ini, yakni pemburu atau mangsa. Kata-kata tersebut langsung tertanam di pikiran Johan, yang hal ini dibuktikan ketika keesokan harinya saat Johan diminta untuk mengantar pejuang yang sebelumnya diinterogasi. Di sana dia ditugaskan untuk membebaskannya di sebuah tempat, tapi Johan yang kini telah terpengaruh oleh ideologi Kapten Westerling, bukannya dibebaskan pejuang tersebut, malah Johan tembak hingga maut dan membuat kaget Matthias yang menjadi bestinya. Johan kini sering diajak oleh Kapten Westerling, termasuk saat menemaninya tak kalah bertemu dengan beberapa orang pejuang. Di sini tak ada tembak-tembakan, tapi terlihat mereka seperti bertukar informasi penting. Setelah itu Johan diajak makan-makan di sebuah restoran, dan di sana Kapten Westerling berkata bahwa ia telah melibatkan Johan pada pengalaman yang tidak dimiliki tentara lain. Kapten Westerling juga mengancam akan membunuh Johan jika sewaktu-waktu Johan membicarakan apa yang telah dirinya dan Kapten Westerling lakukan di luar tugas negara. Voor landverraad en executeer ik je ter plekke. Kemudian scene beralih saat Johan bertemu Gita. Tanpa Gita tak mempedulikan kehadiran Johan, tapi Johan yang telah terlanjur kesemsem pada Gita lebih dari sekedar teman tidur semata, kemudian memberinya seikat kain sebagai hadiah yang tentu berhasil meluluhkan hati Gita. Mereka kemudian lanjut jalan-jalan menggunakan mobil dinasnya hingga sampai di depan rumah Gita. Kemudian Johan memberinya sejumlah uang sebagai bentuk kasih sayang kepada Gita. Ini cukup untukmu dan anakmu. Untuk selama seminggu. Di hari berikutnya Johan sedang berkumpul dengan kawannya yang lain. Di sana Matthias tampak kepo terkait tugas spesial Johan yang biasa ia lakukan dengan Kapten Westerling. Jumhadi yang iri dan kesal dengan Johan kemudian ikut nimbrung dengan mengejek bahwa Johan hanya pandai menjilat saja untuk bisa naik pangkat. Dan saat Jumhadi hendak membuka aib keluarga Johan, Johan langsung memukulinya. Wat is hier aan de hand? Pada malam harinya Johan diajak Kapten Westerling untuk menghadiri pesta para pemimpin tentara Belanda. Di sana Kapten Westerling menemui para komandan tentara Belanda. Ternyata di sini Kapten Westerling ditugaskan untuk turun tangan menumpas para pejuang langsung dari akar rumput. Maksudnya dengan menghabisinya langsung di rumah-rumah warga. Strijden. Het korps speciale troepen zal het gezicht worden. Keesokan harinya Kapten Westerling yang telah mendapatkan kekuasaan penuh langsung dari atasannya, kemudian melatih para tentara untuk menjadi pasukan khusus yang lebih kuat dari sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, Johan dipanggil oleh Kapten Westerling untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Di malam itu juga Johan diberikan tugas untuk menangkap salah satu tentara yang juga merupakan temannya karena diduga telah menyelundupkan bahan bakar ke pejuang Indonesia.
Di tengah tugasnya yang sibuk, Johan yang kini rindu pada kekasihnya kemudian pergi menemui Gita ke rumahnya. Terlihat ada sesuatu yang mencurigakan saat Gita mengobrol dengan Johan, dan benar saja di sana Johan mendapati ada seorang pria yang bersembunyi di bawah dipan yang ternyata Gita akui sebagai tunangannya sendiri dan meminta Johan agar tidak membunuhnya. Kenyataan ini tentu sangat membuat Johan patah hati dan frustasi. Apapun yang kamu mau. Beralih ke hari di mana para tentara akan menjalankan tugas pertamanya, Kapten Westerling kemudian datang di tengah-tengah mereka dan menyampaikan bahwa mereka semua akan menjalankan sebuah misi di Sulawesi, tepatnya di wilayah Celebes. Mereka ditugaskan untuk menumpas seluruh warga yang dianggap teroris tanpa belas kasihan sedikit pun. Razia dan penggeledahan di rumah-rumah penduduk setempat. Mereka mencurigai adanya keterlibatan warga desa dalam pemberontakan atau dukungan terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia. Para warga kemudian dikumpulkan di tengah lapangan, lalu kemudian Kapten Westerling membuka catatan yang berisi daftar nama yang diduga sebagai pemberontak dan langsung mengeksekusinya tanpa basa-basi. 15 nama. Puang Side. Melihat kekejaman ini tentu membuat Johan sepertinya merasa ada yang salah atas tindakan Kapten Westerling. Sepanjang perjalanan Johan tampak tidak begitu nyaman dan merasa tindakannya berlawanan dengan hati nuraninya. Pada malam harinya Johan kemudian menghadap Kapten Westerling dan menyampaikan kalau dia keberatan atas tindakannya mengeksekusi warga tanpa terbukti kebenarannya. Namun Kapten Westerling tidak terlalu peduli akan hal itu. Johan pun langsung disuruh keluar dan beristirahat karena harus menyimpan tenaga untuk misi-misi selanjutnya. 2 mensen, Johan. Jij weet welke van de 2... Sepanjang misi Johan terlihat terpaksa menjadi bagian dari kekejaman ini hingga suatu ketika saat Kapten Westerling hendak mengeksekusi seorang pria, Johan kemudian menghentikannya karena pria tersebut telah terbukti tidak terafiliasi dengan pejuang Indonesia. Walaupun begitu tampaknya Kapten Westerling tidak menggubrisnya dan malah akan membunuh Johan karena telah mencoba melindungi si pria tersebut. Setelah itu Johan yang kini telah sadarkan diri, Kapten Westerling kemudian mengambil pistol dan atribut keanggotaan milik Johan. Atas kejadiannya tadi tentu membuat Kapten Westerling sangat marah kepada Johan. Ia lalu mengungkap identitas Johan yang ternyata ayahnya merupakan salah satu perwira Nazi Jerman dan mengatakan kalau Johan telah berkhianat kepadanya dan juga kepada para tentara Belanda lainnya. Om te zien hoe jij je tegen ons keert. Untuk itu Kapten Westerling kemudian memberi waktu 15 menit agar Johan bisa melarikan diri dari tempat ini menuju kapal darurat untuk pulang ke Belanda yang jika dihitung jaraknya sangat-sangat jauh sekali. Dan jika Johan setelah 15 menit belum sampai juga, maka Johan akan dikejar oleh 3 orang prajurit yang akan membunuhnya. Sebagai bekalnya melarikan diri, Johan kemudian diberikan 1 pisau bayonet saja. Johan yang telah melebihi waktu yang ditentukan kemudian dibuntuti oleh 3 orang yang akan membunuhnya. Diam-diam ia bersembunyi di balik semak-semak dan saat salah seorang tentara lengah, ia kemudian menghabisinya satu persatu. Kini tinggal 1 tentara lagi yang ternyata merupakan teman dekatnya yakni Matias. Johan tentu tak tega jika harus membunuhnya. Jadi dia hanya meminta kemejanya saja lalu memukul Matias hingga pingsan. Untuk kemudian dia bergegas menuju kapal yang berada di tepi pantai. Tanpa ia sadari ternyata Kapten Westerling telah sampai lebih dulu di sana. Ia kemudian menodongkan pistol dan menembak perut Johan sebagai pelajaran. Walaupun menurutnya peluru tersebut hanya ia tembakkan ke perutnya dan tak akan sampai membunuhnya. Nou, soldaat, stel je niet zo aan.
Beberapa tahun kemudian setelah peperangan mereda dan tentunya para tentara telah pulang ke Belanda, tanpa Johan sedang berada dalam perjalanan untuk menemui ibunya. Sesampainya di sana, Johan disuruh untuk potong rambut agar bisa keterima kerja. Johan kemudian menenangkan ibunya bahwa persoalan kerja tentu tak usah dipersoalkan, karena bagi seorang mantan veteran perang akan mudah untuk dapat pekerjaan. Keesokan harinya Johan mengunjungi perusahaan tempat dirinya pernah bekerja sebelum menjadi tentara dahulu. Dia bermaksud agar bisa bekerja kembali di perusahaan tersebut. Namun sayangnya, Johan ditolak karena tidak ada lagi tempat untuknya bekerja. Hal ini tentu sangat membuatnya kecewa. Terlebih lagi pengalaman dia saat menjadi prajurit tidak terlalu mengenakan. En een heel gezin onderhoudt van zijn salaris? Suatu malam Johan datang ke sebuah acara pertunjukan teater atau panggung opera dan melihat salah seorang yang tampil di acara tersebut ternyata adalah Kapten Westerling yang sangat ia benci karena kebiadabannya. Dan saat akhirnya mereka bertemu lagi di ruang ganti, ya, Johan menembak Kapten Westerling tepat di perutnya, seperti halnya yang pernah ia lakukan pada Johan dahulu. Selain itu, Johan pun mengakhiri hidupnya karena telah muak dan depresi atas segala kejadian yang telah ia alami. Tamat, saya sarankan teman-teman untuk menontonnya secara langsung, karena di film aslinya alurnya teh maju mundur gitu, tidak linear seperti yang saya ceritakan. Jadi kalau di film aslinya, ceritanya itu berpindah-pindah, maju mundur gitu. Pertama nyeritain si Johan pas jadi prajurit, kemudian pindah lagi ke masa depan saat si Johan udah di Belanda gitu. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jika Anda menyesal dan kecewa dengan masa lalu yang buruk, maka lakukanlah banyak hal-hal baik hingga melenyapkan keburukanmu di masa lalu. Saya Kim Jundun selaku Bambu Runcing Galapagos pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gracias.